Ada yang akan bertanya, silahkan ya. Jadi silahkan aja nanti kalau akan ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini sampaikan perhitungan bunga tunggal hanya dapat dilakukan terhadap satu titik waktu. Gitu. Yang tetap titik waktu itu disebut juga sebagai titik fokus atau tanggal penilaian. Sekarang masuk ke perumusan bunga. Jadi bunga dalam istilah di ekonomi teknik ini setelahnya disepakati bahwa bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan gitu ya. Jadi semua uang yang dibayarkan akibat kita menggunakan uang pinjaman. Jadi menggunakan uang pinjaman. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar akibat kita menggunakan uang pinjaman. Nah, dalam perumusan bunga ini ada dua konsep, yaitu bunga sederhana seperti ini. Yang kedua adalah bunga majemuk. Gitu. Untuk bunga sederhana, saya yakin Anda sudah belajar dari sejak SD mungkin ya. SMP, SMA itu sudah ngotok lah bunga sederhana. Nah, untuk bunga majemuk itu adalah bunga atau pengenaan jasa keuangan, jasa uang yang biasanya dilakukan oleh atau dilaksanakan atau yang berlaku misalnya untuk pembiayaan perbankan, leasing itu biasanya menggunakan ini bunga majemuk. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana perbedaan bunga sederhana dan bunga majemuk gitu. Ya, masuk ke pertama yaitu bunga sederhana atau simple interest rate. Tingkat suku bunga sederhana atau simple interest rate adalah total bunga yang diperoleh berbanding linier dengan besarnya pinjaman awal atau pinjaman pokok pinjaman. Tingkat suku bunga dan lama periode pinjaman yang disepakati. Nah, ini persamaannya. I besar itu adalah total bunga tunggal. I besar sama dengan P atau pinjaman awal atau pokok dikalikan I. I itu tingkat suku bunga dikalikan N atau periode pinjaman. Contoh nih ya, suatu modal usaha 1 juta. Jadi kita punya modal usaha 1 juta. Dipinjamkan dengan suku bunga 2% setiap bulannya. Jadi di sini kalau kita kembali ke notasi tadi ya, maka apa namanya? 1 juta ini adalah P atau P0. Boleh P boleh P0. Dipinjamkan dengan suku bunga 2%. Nah, ini adalah I. Ya, I kecil gitu ya. I kecil. Maka bunga tunggal setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan. Nah, ini 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan ini merupakan periode pinjaman atau periode untuk analisis yang dinotasikan sebagai N. Nah, maka perhitungannya setelah 1 bulan besar bunga sama dengan I1 yaitu 1 juta dikalikan tingkat suku bunganya 2% dikalikan periodenya 1 sama dengan 20.000. Jadi setelah 1 bulan total bunga yang diterima atau total bunga yang harus dibayarkan adalah 20 juta.
Setelah 2 bulan, perbedaan setelah 2 bulan, besar bunganya adalah 1 juta kali 2% kali 2, yaitu 40.000. Demikian juga setelah 5 bulan, angka 1, angka 2 itu tinggal diganti angka 5 sebagai periodisasi atau N-nya. Maka besar setelah 5 bulan adalah 100.000. Setelah 5 bulan, 100.000. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Ya, masih mudah ini. Nilai sekarang atau present value atau P0 gitu ya. Tadi kalau dalam grafik itu P0. Nilai sekarang dari jumlah yang diperoleh di masa mendatang atau sering juga disebut dengan present value adalah nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Nah, ini misalnya P, nilai sekarang dari uang sebanyak F pada N tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan tingkat suku bunganya adalah I, maka uang setelah N tahun yang dapat diperoleh dari P adalah F P ditambah I. F itu adalah nilai yang akan datang. P itu adalah nilai sekarang. I besar itu adalah total bunga yang diterimakan. Nah, kita masukkan bahwa I itu sama dengan P kali I kali N, maka F sama dengan P dikalikan 1 plus I kali N. Jadi F sama dengan P dikalikan 1 plus I kali N. Ini adalah nilai sekarangnya. Kemudian, ini contohnya. Seseorang nasabah bank mendeposit uang sebanyak 50 juta. Dengan bunga 8% setahun. Berapakah nilai uang itu 5 tahun kemudian jika bunga dihitung secara sederhana. Jadi itu yang dikhawatirkan ya, gitu. Kemudian berapakah nilai uang itu setelah 5 tahun ya? Nah, dalam masalah ini kita notasikan dulu ya. P itu adalah awal. Oke. Kemudian I itu jasa bunga 8%, 0,08 dan N adalah 5. Nah, sebelum mengerjakan ini, maka saya minta Anda harus familiar ya dan bisa membuat aliran kas atau cash flow-nya. Sederhana saja, kalau di ekonomi teknik selalu saya minta untuk dibuat. Nah, cash flow dari persoalan di atas itu adalah seperti ini, misalnya ya. Oke. Nah, ini adalah garis sumbu yang menyatakan untuk melihat waktu 0, 1, 2, 3, 4, 5 tahun gitu ya. Ini 0 itu saat ini 1, ini 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, diketahui ini nasabah ini deposit uang 50 juta. Nah, deposit itu berarti dia mengeluarkan uang. Nah, posisinya ada di sini. Nah, ini kita berikan tanda panah ke bawah ya. Ditulis P berapa itu? 50 juta.
Anda tulis 50 juta boleh, Anda tulis 50 dengan nolnya 6 boleh gitu ya. Yang penting itu menginformasikan bahwa pada periode ke-0 kita mengeluarkan uang sejumlah 50 juta. Atau si nasabah itu mengeluarkan uang 50 juta. Jadi dari sakunya dia atau dari tasnya si nasabah keluar. Maka penulisannya kita arahkan ke bank. 50 juta. Kemudian diketahui suku bunganya 8%. Nah, di sini Anda boleh taruh sini boleh gitu ya. Tulis saja gitu ya. 8%. Ya, ini artinya apa? Artinya bahwa dalam perhitungan ini diketahui bahwa nilai yang sudah disetorkan atau nilai yang sudah dikeluarkan 50 juta. Terus di situ ada informasi tingkat suku bunga atau I 8%, kemudian informasi yang lain adalah periode waktu. Ya, periodenya ditunjukkan dari angka 0, 1, 2, 3 sampai 5. Karena apa? Di sini kemudian dituliskan selama 5 tahun. Berarti E-nya 5. Nah, pertanyaannya berapakah nilai uang itu 5 tahun kemudian jika bunga dihitung secara sederhana. Jadi karena ini dipositin, nah berarti 5 tahun kita akan menerima uang gitu ya si nasabah di sini. Naik angkanya. Di sini dituliskan F5 gitu ya kan. Nah, ini hanya melambangkan aja F5 adalah karena F pada posisi ke-5. Tanda tanya. Nah, ini cash flow-nya kira-kira begitu. Nah, jadi ketika orang melihat dari diagram cash flow-nya seperti itu, orang akan bisa melihat atau sudah tahu sendiri. Oke. Nah, terkait ini maka kita selesaikan. Nah, ini karena kebetulan sudah ada penyelesaiannya ya. Maka F sama dengan P kali 1 plus I kalikan N. Kita masukkan saja F sama dengan P sama kalikan 1 plus I kali N. 50 juta kalikan 1 ditambah 0,08 itu apa? Bunga 8%. Kemudian kalikan 5 gitu ya. 5 itu adalah periode tahunnya gitu ya. Sehingga nilai uang setelah 5 tahun bisa dihitung sebagai berikut yaitu F sama dengan 70 juta. Setelah 5 tahun ya nggak diapa-apain, nggak diambil, nggak direcoki gitu ya. Yang penting dia memperoleh apa namanya pembiayaan sebesar 50 juta. Oke. Jadi berapa? 5 tahun kemudian uangnya akan menjadi 70 juta. Nah, ini kasusnya sama, hanya ini dibalik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana apa cash flow-nya. Ini berapa tahun nih? Setahun. Nah, ini kalau setahun ini berarti hanya satu aja kalau setahun kan. Nah, setahun. Setahun lagi Rudi akan menerima. Karena menerima, maka ini naik ke atas ini ya. Setahun lagi. Ini kita tuliskan di sini ya misalnya F sama dengan 10 juta. Nah, oke, kemudian dari sini ini adalah 0 titiknya, ini titik 1 karena di sini menyatakan setahun lagi Rudi akan menerima uang sebanyak 10 juta. Di sini informasi yang lain I sama dengan 13
13% ini ya. Nah, ini tulis saja di situ. Anda di atas ini boleh, di sini boleh, di samping boleh. Yang penting ada informasi tentang bunga. Berikutnya pertanyaannya adalah berapakah nilai sekarang uang itu jika tingkat suku bunganya adalah 13%. Artinya nilai sekarang itu adalah pada saat kita memberikan analisis. Berarti pada periode ke-0. Ya. Berapakah nilai uang itu jika tingkat suku bunga? Nah, di sini. Pertanyaannya kan adanya di sini. Ini ditulis P sama dengan titik-titik-titik tanda tanya. Nah, kalau sudah melihat cash flow seperti ini, maka orang sudah bisa menebak, oh ini akan mencari nilai saat ini, gitu ya, yang harus dikeluarkan untuk dapat diterima pada setahun lagi sejumlah 10 juta. Jika diketahui tingkat suku bunganya 13%, maka berapakah P? Nah, dalam masalah ini, ya ini karena setahun lagi, ini F. I-nya 13%, kemudian E-nya 1, karena nya 1 tahun. Begitu. Nah, berdasarkan itu maka P, ya, karena F sama dengan P kali 1 plus I kali N, maka P sama dengan F dibagi 1 plus I kali N, yaitu F-nya 10 juta, sebagaimana nilai di atas, 10 juta itu, kemudian dibagi 1 plus I-nya 0,13%, ya toh, 0, bukan 0,13, 0,13 dikalikan 1. 1 itu adalah jumlah ya. Maka nilai P atau nilai saat ini jika setahun lagi diambil itu 10 juta, maka nilai saat ini adalah 8.849. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kalau yang tadi bunga sederhana itu gampang ya. Sekarang bunga majemuk. Nah, ini yang bunga majemuk ini adalah bunga berbunga ya, bunga berbunga atau disebut juga bunga berbunga. Nah, ini aplikasinya ya selalu digunakan, bukan sering, selalu digunakan untuk perhitungan bunga di perbankan, lembaga leasing, lembaga yang lainnya ya, yang pembiayaan. Jadi bunga majemuk atau disebut bunga berbunga adalah bunga yang dibebankan untuk setiap periode waktu, bisa 1 tahun misalnya, setiap bulan misalnya, didasarkan pada sisa pinjaman pokok ditambah setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode. Bunga majemuk dihitung berdasarkan uang pokok ditambah besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Nah, ini kalau secara sederhana digambarkan seperti ini ya. Gitu. Misalnya ini diketahui I ya 10%. I 10%. Nah, untuk bunga majemuk ya perhitungannya begini. Misalnya ini diilustrasikan ya, modal awal 100. Setelah akhir periode, maka modal itu diberi jasa bunga, yaitu 10%. 10% dari 100, 10. Maka nilai terminal atau nilai akhirnya adalah 110 di tahun pertama. Nilai terminal atau nilai ekonomis ya, nilai sekarang. Kemudian berikutnya, bahwa nilai di akhir periode ini akan menjadi awal atau pokok di periode berikutnya. Ini 110. Nah, 110 itu menjadi pokok di awal periode kedua. Kemudian setelah akhir periode dikenai persentase. Besarnya berapa?
besarnya 10% tadi dikatakannya. 10% dari 110, 11. Nah, dan dijumlahkan. 110 tambah 111, 1, 2, 1, dan seterusnya. Maka setelah 5 tahun, bunga majemuk yang diterima itu 161,05. Ya, setelah dikenai bunga majemuk, maka pendapatan yang diterima adalah 161,05. Ini gambaran sederhananya begitu ya. Nanti kalau misalnya ini makanya perlu software gitu ya. Untuk menghitung itu. Misalnya kita mau menghitung 50 tahun apa ya satu-satu seperti itu kan enggak. Nah, untuk perhitungannya ya, untuk perhitungannya kita gunakan persamaan F sama dengan P. Ini khusus majemuk ya. Ini perbedaannya di sini. Nih ya, angka N. Angka N ini dipangkatkan. Kalau sederhana berapa? Ya, sederhana tadi di anu ya. Oke. Saya teruskan dulu. Nah, maka F sama dengan 100 itu P ya. Di awal kan tadi 100 ya ini. Nah, ini 100 ditambah 1 plus 0,1. 0,1 itu bunga 10% dipangkatkan 5. Nah, 5 itu dari mana? Ya, itu tadi. Kita ingin tahu Bapak apa namanya? Nyampaikan bahwa itu seperti itu. Oke. Sekarang akan saya bandingkan kalau ini menggunakan bunga sederhana. Tadi ya. Ini kan bunga majemuk kan? Kalau sederhana itu persamaannya adalah F sama dengan P kalikan 1 plus I kali N. Nah, berapa ini? 100 kali 1 ditambah I-nya 0,1 gitu kan? 10% kali N-nya 5 gitu. Berarti 100 kali 1,5 yaitu 150. Ada perbedaan enggak? Ada gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini perbedaannya besar sekali. Ini 161,505, ini 150. Selisihnya berapa? 11,05. Ini kalau poinnya hanya segitu ya memang kecil gitu. Tetapi ketika itu sudah saya kalikan 1 triliun, nah perbedaannya berapa itu? 11,05, 11,05 triliun gitu ya. Uang semua gitu ya. Itu akan jadi besar. Itu perbedaannya ya. Jadi nanti untuk menghitung apa namanya bunga majemuk dan bunga ini ya, bunga majemuk dan bunga sederhana kelihatan sekali di situ perbedaannya. Nah, dalam ekonomi teknik nanti lebih banyak ke bunga majemuk ya. Sederhana itu sudah istilahnya untuk pengenalan. Nah, kemudian yang perbankan, leasing, koperasi, ya, pembiayaan-pembiayaan itu perhitungan biasanya menggunakan bunga majemuk. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas ya? Kalau jelas ya ini ada kasus lagi nih. Nah, tadi bunga majemuk ya. Nah, sekarang bunga majemuk digandakan lebih dari sekali dalam setahun. Nah, ini akan menjadi apa namanya? Semakin besar lagi penerimaannya atau istilahnya kalau di dalam apa bisnis gitu, maka lembaga pembiayaan akan menerima lebih besar lagi ketika pembayaran bunga itu tidak dibayar setiap tahun, tetapi diangsur setiap periode. Contoh ya, contoh ini, saya beli motor gitu ya, tadi 100 gitu kan. 100 juta misalnya, itu saya kalikan 100 juta. Kalau saya bayarkan, misalnya bunganya 10%, oke lah. Setelah 1 tahun saya bayar. Saya bayarnya berapa? 110 itu kalau bunga sederhana. Kalau bunga majemuk, sama gitu kan. Kalau bunga majemuk berapa? F sama dengan P kali 1 plus I kali N. N-nya 1, I-nya 0,1, jadi ya sama 110 gitu ya. Nah, akan tetapi ketika bunga itu tidak dibayar sekali, tetapi dengan cara angsuran.
Ya, misalnya tadi 10% 1 tahun, katakanlah begitu ya. 10% 1 tahun ya, di ilustrasi tadi ya. Nah, di sini 10% 1 tahun itu kalau saya bayarnya sekali di akhir periode. Nah, karena saya akan bayar angsuran yang rutin gitu, angsuran rutin maka dibayarkan per bulan. Berarti bunga yang 10% tadi akan kita bagi sejumlah per bulannya berapa? 1 bulannya 12. Logikanya lebih kecil memang lebih kecil. Pembayaran memang lebih kecil. Akan tetapi nanti kita coba lihat bahwa semakin sering kita membayar atau mengangsur dengan bunga yang kecil, itu pendapatan yang diterima oleh lembaga atau yang memberikan pinjaman itu semakin besar. Nah, ini persamaannya ini ya, F sama dengan P kali 1 plus kalau tadi I gitu ya. Nah, di sini itu I. Dipangkatkan N. Nah, pangkatnya N ini. Ini kalau bunga majemuk. Nah, ini karena dibayar lebih dari sekali, ini I-nya jadi ini R. Terus karena dibayar sebulan, bulanan, maka ini M ini yang sebagai pembagi jumlah pembayaran bunga. Misalnya 12 kali gitu ya, karena 1 bulan. Maka ini M-nya 12, ini 12, E-nya sesuai dengan yang di tadi ya, ini 5 misalnya. 5 tahun gitu. Coba kita lihat sekarang, kita perhatikan. Jika bunga dibayar bulanan, misal setahun 12 bulan, maka berapakah F? F adalah 100 kali 1 plus 0,1 per 12. 0,1 adalah apanya tadi? Suku bunga. 12 jumlah pembayarannya dikalikan, dipangkatkan 12 kali 1. Ini karena ini 1 tahun. Ini 110,51. Bayangkan kalau kita menggunakan bunga majemuk yang awal tadi tidak dibayar sekali itu 110. Ada selisih 0,51. Ya kecil memang. Tapi itu akan menjadi besar ketika 0,51 saya kalikan dalam satuan triliun. Nah, gitu kan. 0,5 triliun itu kalau dipecahkan jadi uang seribuan itu kan bisa untuk satu jurusan itu dibuat kasur gitu ya. Ada perbedaan begitu ya. Perbedaan. Kalau dibayarkan sekali hanya 110. Coba kalau kita dicoba dibayarkan 2 tahun. Nah, 2 tahun. Ini beda lagi nih 2 tahun. Jika dibayar 2 tahun atau 24 bulan, maka F-nya adalah 122,04 ya, dengan persamaan ini tadi. Ya, artinya apa? 122,04 berarti ada selisih. Kalau tadi dibayarkan sekali, maka hanya 121. Ada selisih di sini berapa ini? Nah, kan tadi 121 gitu kan. Nah, sekarang dibuat dengan ini menjadi 122,04, maka ada selisih 1,04. 1,04 apakah banyak atau sedikit? Ya relatif gitu ya. Kalau saya sih banyak. Kalau angka kan harus tepat ini. Banyak misalnya dibelikan apa begitu ya. Oke. Ini kalau dibayarkan lebih dari setahun. Nah, untuk rumus-rumus nanti yang akan kita gunakan, maka ada beberapa yang dikenal ya. Yang pertama adalah interest. Saya ganti yang hijau aja, biru ya. Ini ya. Interest atau bunga yaitu suku bunga analisis per periode waktu. Kemudian number of year atau periode, ini N, notasinya N, ini I kecil. Kemudian present itu adalah transaksi tunggal awal periode atau pas kita keluar pertama. Dan ini F, ini adalah pada jumlah uang pada akhir periode ke N atau pada posisi tertentu yang ekuivalen dengan P.
Kemudian annual atau A, jumlah uang dari serangkaian transaksi seragam pada setiap akhir periode dari periode ke I dan periode ke N yang ekuivalen dengan P dan F. Ya, ini annual ya. Ini annual itu bisa setoran, bisa juga angsuran. Seragam, tapi ini setiap periode bisa bulanan, bisa tahunan gitu ya. Misalnya dibayar setiap bulan. Contoh annual untuk penerimaan itu gaji ya. Gaji karyawan itu dibayarkan setiap bulan sama. Selama 1 tahun ya berarti kali 12. Kalau annual pembiayaan atau cost, misalnya ya kita mengangsur barang. Saya beli motor, saya beli dengan apa cicilan gitu ya. Nah, angsuran pertama 100.000. Sebulan lagi saya ngangsur lagi 100.000. Pada bulan ketiga saya ngangsur lagi 100.000. Nah itu yang kita sebut sebagai annual. Jadi annual itu adalah jumlah uang dari serangkaian transaksi yang seragam ini ya. Seragam itu maksudnya sama, bukan sama. Oke, sebelum masuk sini mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya sambil sambil mengistirahatkan mata ya, eye fresh ya, eye fresh ya. Kita lihat keluar dulu misalnya gitu. Ya, 1 menit dulu ya, istirahat dulu 1 menit saya sambil minum. Oke, saya balik lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat hubungan antara present value atau nilai sekarang, kemudian F, nilai yang akan datang, dan A, nilai seragam atau nilai tahunannya. Nah, hubungan antara P, F, dan A itu bisa dicari dengan jalan memperkalikannya dengan faktor bunga yang sesuai. Ya, faktor bunga yang sesuai. Itu. Kita lihat dulu hubungan antara P dan F.
Oke, ini P ya, hubungan P ini adalah posisi pada periode ke-0. Ini periode 1, periode 2 ini sampai dengan periode ke N. Nah, di sini adalah periode apa namanya? Notasi F. Ini F, ini P, atau bisa dibalik ya, P ke bawah, F-nya yang ke atas. Maka simbolis yang disampaikan P adalah F, diketahui F, kita akan mencari P. Jika diketahui F, maka kita harus mengalikan dengan faktor bunga P per F. Jadi ketika kita cari P, kita sudah punya F, maka kalau sederhananya ya kita cari faktor bunga P per F, dikalikan ini. Nah, ini kalau secara matematis ya, ini tinggal corek aja gitu ya. Nah, ini sudah ketemu P. Demikian juga kebalikannya. F yang di bawah ini sama dengan P, diketahui P, maka di sini adalah F per P supaya itu. Nah, ini dicorek ketemu F. Nah, untuk faktor P per F ya, P per F itu kalau kita notasikan, kita tuliskan akan seperti ini. Rumusnya ya, yaitu 1/1 dibagi 1 plus I pangkat N. Itu P per F. Kalau F per P, nih. Nah, ini yang saya lingkari merah ini adalah faktor F per P. Jadi penulisannya adalah nanti contoh ya, F per P, I, N. Nah, I itu menunjukkan tingkat suku bunganya, N menunjukkan periode analisisnya. Ini ya, gitu. Oke, saya masuk ke sini berikutnya. Ini langsung belum mana ya, atau langsung contoh ya. Oh, ini dulu aja. Sekarang antara F dan A sama ya. A itu adalah nilai seragam dalam 1 tahun. 1 periode, maaf, 1 tahun. Hubungan antara F dan A sama dengan tadi ya. Kita akan cari A, diketahui F, maka perkalian faktornya adalah A per F. Kalau kita akan mencari F, diketahui A, maka kita harus mengalihkan faktor bunga F per A. Nah, F per A itu dinotasikan ini. Nah, ini biasanya Anda itu harus hafal gitu ya. Kalau saya dulu kuliah ya harus hafal ini. Kemudian A per F ya ini, A per F ini. Hanya dibalik sebenarnya ya. Coba lihat, I-nya di atas, ini I-nya di bawah. Yang menjadi penyebut 1 plus I pangkat N kurangi 1. Kalau di sini pembilangnya 1 plus I pangkat N minus 1. Jadi ini hanya dibalik. Gitu. Dipahami ya? Nah, A itu seperti ini. Jadi dia seragam. Artinya seragam apa? Ya, nilai uangnya itu sama dari periode ke periode berikutnya. Contoh paling sederhana ya tadi ya, kalau saya mengangsur, angsuran pinjaman motor misalnya ya itu cicilan saya. Angsuran saya per bulan sama, misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai habis masa angsurannya. Satu misalnya 5 tahun berarti 60 kali kan gitu. Itu A, dinotasikan sebagai A, annual. Kalau F itu sebagai future atau nilai tunggal di masa yang akan datang. Jadi kalau A ini semua dikumpulkan menjadi F, itu berapa sebenarnya? Seperti itu. Kemudian antara A dan B sama ya, hanya dibalik saja gitu ya. Nah, di sini perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya hanya persamaannya ini memang beda ya. P per A, F per A itu beda. P per A berarti ini. Nah, tadi ya kalau kita Anda ngisikan berarti 1 plus I pangkat N kurangi 1 dibagi I kali 1 plus I pangkat N.
Sementara A per B dibalik. Yang tadinya di bawah ini kan di bawah nih. Menjadi di atas ini. Nah, ini dibalik saja. Tapi ini secara kesemuanya ini adalah A per P. Itu ya bisa dipahami ya, ini rumusnya nanti bisa dilihat ya. Ini kalau ini dengan gradien gitu ya, saya gradien nggak usah jelaskan ya, nanti walaupun ini penting tapi Anda belum sampai sini nanti. Ya, mulanya ini karena baru pengenalan ya, nggak usah sampai sini. Nah sekarang kalau kita akan menggunakan rumus, menggunakan tabel, maaf kok rumus. Ini adalah tabel, ya seperti ketika Anda mengenal tabel logaritma, kemudian tabel kosinus, sinus, tangen, gitu kan. Itu kan sudah ada tabelnya. Nah, kalau ini khusus, ekonomi teknik itu memiliki tabel yang disebut sebagai tabel faktor bunga. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa rumus simbol. Tadi ketika saya katakan F per P per F, A per P per A gitu ya. Ini, nanti ini. Jadi dia ke bawah itu mewakili ini. Misalnya ini P per G ini gradien. A per G gradien. Cara mencarinya bagaimana? Ya ini Anda sesuai kebutuhan. Misalnya seperti ini ya maaf. Ini P per G. Maka Anda carinya adalah ini. Berarti ini ke bawah sana itu adalah faktor bunga yang mewakili P per G. Ya, sekali lagi ya. Faktor yang ke bawah sana gitu ya. Ini adalah faktor yang mewakili P per G. Nah di sini ada I. Itu adalah persentase dari yang dilihat. Nah di sini I itu dinotasikan di sini. Ini berapa? Berarti I-nya 10%. Kalau 1% bagaimana Pak? Ya 1% Anda cari yang tabelnya adalah 1%. Nanti saya tunjukkan apa namanya faktor bunga dari sekian banyak persentase. Nah nanti ketika Anda mencari misalnya 5%, ya di sini ini yang Anda cari di sini adalah yang angkanya 5%. Nah ini khusus ini 10%. Karena apa? Nanti nilai di bawahnya akan lain. Berikutnya adalah N. N itu adalah periode. Nah, tadi dikatakan periodenya 5 tahun. Nah, karena ini P per G misalnya 5 tahun, ini Anda carinya di sini. Ini N itu adalah ini. Ya, ini ke bawah, sama ya kiri kanan. Ini menunjukkan N. Nah, kalau N-nya 5 berarti langsung aja dicongot di sini. Nah, maka P per G 10%, 5 tahun nilainya adalah ini, 6,862. Seperti itu ya, untuk cara membacanya seperti itu tabelnya. Tabel yang lain bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan dulu. Oke. Kan saya tunjukkan nilai tabelnya ya. Saya stop screen dulu. Karena ini ada apa? Ini taruh DEF. Di mana? Oke, ini saya tunjukkan tabelnya ya, tabel. Jadi tabel faktor bunga itu sudah disediakan oleh bukunya ya. Jadi di buku itu sudah ada. Biasa kalau Anda beli buku ekonomi teknik itu pasti ada tabelnya. Tapi bisa juga nanti menggunakan tabel otomatik yang dibangkitkan lewat Excel. Jadi kalau Anda boleh silakan kalau Anda bisa cari di Google Form ya, Google Form. Ya cari Google nanti tabel otomatis gitu ya. Ini saya share dulu yang tabel biasa begitu. Nah, ini tabel compound interest tabel. Ini adalah tabel bunga. Jadi nanti setiap buku ada tabelnya, tetapi bentuknya juga tidak mesti sama seperti ini gitu. Yang penting nanti
untuk diperhatikan adalah ketika kita akan mencari nilai, itu pertama kita tentukan dulu prosentasenya. Sudah tepat belum? Contoh ini 1/4%. Ya. Ada lainnya lagi ya? Ada. Ini 0,5%. Nilainya beda-beda. 3/4. Ini 1%. Ya. Ini 1/4. Ada 1,5 dan seterusnya ya. Sampai kalau yang besar berapa ini? 45%. Nah, Anda tinggal pilih mana yang akan dipilih prosentasenya. Harus sesuai karena nanti salah pilih ya nilainya juga berbeda. Pertama persen. Yang kedua, cari faktor bunga apa yang akan Anda gunakan. Contoh misalnya, saya akan nyari A per P. Nah, berarti ini kolom ini ya, A per P ini yang saya cermati gitu. Misalnya prosentasenya 45, kolomnya A per P ya sudah. Berarti Anda amati kolom ini. Kemudian ketika Anda menganalisis selama 20 tahun, maka Anda cari nilai 20 tahunnya, angka 20. Nah, di sini. Ternyata angka 20 ini ya. Nah, maka kalau ketika Anda itu nah, A per P 45%, 20 tahun itu 0,4503 itu nilainya. Ini kalau kita menggunakan apa? Menggunakan tabel gitu. Oke, penggunaan tabel seperti itu. Ada lagi yang menggunakan ini ya, ada lagi yang menggunakan tabel otomatis gitu ya. Tabel otomatis ini saya buka dulu. Bentar. Malah Excel-nya. Oke, sambil menunggu ya. Oke, saya ini Excel-nya agak error gitu. Ini saya tampilkan dulu. Tabel bunga. Nah, di sini tabel bunga. Tadi ketika saya sampaikan 20 tahun A per P itu 4,503 ya kalau nggak salah ya. 0,4503. Nah, sekarang akan saya tunjukkan ya. Bentar. Saya tunjukkan dulu. Cara mencari menggunakan tabel bunga otomatis ya. Jadi nanti Anda bisa melihat atau download dicari ya di mana di Google gitu ya. Oke, saya tunjukkan ini. Bunga otomatis ya. Nah, sama tadi saya akan mencari A per P ya kalau nggak salah ya. Oke, A per P itu berarti kolom E ini gitu ya. Saya kasih kuning aja biar kebetulan karena Excel jadi lebih fleksibel gitu ya. Nah, A per P. Kemudian A per P selama berapa tadi? 20 tahun ya. 20 berarti di sini kan. Nah, ini 20. Dan saya kasih warna. Nah, ini komputernya udah mulai error nih. Biru, oke ya. Oke. Nah, di sini berapa? 0,301587. Nah, ingat di sini karena I-nya 30%.
Supaya ini saya akan ganti 45. Tadi 45 itu jadi 0,4 gitu ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini kan berubah. Maka A per P selama, nah ini. A per P 45%, 20 itu nilainya 0,450 267. Nah, kalau di mana di tabel tadi 0,4503 karena pembulatan. Nah, ini ya intinya ini. Jadi Anda boleh pakai ini bunga. Nah, kalau ini Anda nggak usah bolak-balik. Ini tinggal ganti anunya ini aja. Nah, ganti apa? Nilai bunganya. Nanti tinggal apa namanya? Mengganti di sini sudah otomatis akan berubah gitu. Ini bisa di-download ya, artinya Anda silahkan di-download. Oke. Sekarang saya teruskan lagi. Ya, ini tadi sampai sini ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh kasus yang bunga sederhana saya nggak usah bahas ya, karena tadi sudah. Terus ini kasus bunga majemuk yang tunggal juga saya tidak bahas karena ini gampang ini. Seorang deposit uang sebesar ini gampang. Saya akan bahas satu saja yang contoh ini ya. Nah, ini aja dulu. Mencari P bila A diketahui. Jadi mencari P bila A diketahui. Nah, artinya apa? Ini akan mencari nilai sekarang. Jika yang diketahuinya adalah nilai A. Noel berencana beli rumah. Jika beli dilakukan kredit, maka diperlukan uang muka 80 juta. Berarti sekarang harus bayar 80 juta. Dan angsurannya 10 juta setiap bulan selama 60 bulan. Ini adalah A. Ya, seperti ini tadi ya. Ini adalah A. Per bulan, kata-kata per bulan. Itu berarti seragam. Selama 60 bulan, berarti periodisasinya 60. Oke. Jadi pertama ya kita buat cash flow-nya dulu ya. Untuk mudah, sebenarnya cash flow itu hanya untuk memudahkan. Karena lebih dari yang termuat, itu 60 ya ini saya buatkan seperti ini. 0, 1, 2, 3. Nah, di sini 60. Ini 60 pada periode ke-60. Ini periode ke-0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalnya berarti ini 59 kan gitu kan. Nah, di sini diketahui jika pembelian dilakukan dengan kredit diperlukan uang muka, berarti si Noel harus bayar. Bayarnya di sini. P sama dengan berapa? 80. Gitu ya. Kemudian harus membayar angsuran, berarti harus membayar angsuran di sini. Seragam per bulan sampai ke 60. Ini kasih panah-panah gini. Nah, ini kasih ini, kemudian termasuk ini titik-titik. Gitu ya. Ini A. Ya, ini saya tulis ini aja ya. Nah, A. Besarnya berapa? 10 juta gitu ya per bulan. Caranya adalah 10 juta tadi. Hanya 10 juta. Kemudian diketahui di sini I gitu ya. 1% per bulan. Ditanya berapa nilai saat ini? Nah, nilai saat ini yang ditanya ini P atau P0 gitu ya. Nah, ini sebut P1, nanti ada P2. Kira-kira seperti ini anunya. Gambaran apa namanya? Cash flow-nya. Nah, kemudian ini ya, kemudian dari sini dari cash flow ini kemudian kita
kita perhitungkan. Berarti saya hitung di sini ya, sebelah kiri ya. Maka pertanyaannya adalah P sama dengan P1, pengeluaran pertama ditambah P2. P1 ini diawali dari sini. Nah, ini berapa nih? 80 ya. Kan keluar yang pertama kan 80 juta. Kemudian ditambah P2, P2 itu didapat dari nilai A. Angsuran yang selama berapa ini? 60 bulan. Diketahui A. Nah, A-nya berapa? 10. Nah, ini kalau saya panjangkan ya, ini P1 ditambah A, gitu kan. A1 kali P per A berapa persen tadi? 1%, 60. Nah, ini nanti dicari di tabel. Nah, berarti ini 10 kali P per A 1%, 10. Ketemu berapa? Nah, ini dicari kalau gitu ya. Ini 60 ya. 1%. Oke, saya akan cari, berarti kan ini saya akan cari dengan apa istilahnya? Dengan tabel bunga gitu ya. Enggak apa-apa. Mana tadi? Tuh. Oke, kita lihat dengan tabel bunga. Tabel bunganya mana? Oh, sudah ketutup. Bentar. Saya buka lagi dulu ya. Oh, padahal belum ya. Masih terbuka. Oke, saya buka lagi. Nah, ini bukan. Soal. Oh, di bawah. Oke. Tadi adalah berapa? 1% ya. Ini kita cari dulu 1%-nya. Bunganya yang 1% itu 0,5%, 3/4. Berarti ini 1% kan ini. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini kita pilih dulu 1%. Terus tadi diketahui A, kita harus mencari P. Maka dikalikan P per A. P per A yang ini. P per A. Nah, ini. P per A kan ini. Nah, kemudian N-nya berapa? Nah, kita karena 60 maka faktornya ya kita cari yang 60. Nah, ini. Ini P per A yang 60 itu nilainya berapa? Nah, gitu. 42,035. Ya 60 ya. 42,035. Jadi berapa? Kalau kita hitung, ya misalnya saya cari di sini, tadi angsuran pertama, ya P sama dengan P1 plus P2. P1-nya 80 juta gitu kan. Ditambah hanya 10 juta kali itu 42,035. Nah, itu sama dengan 420 ya artinya itu ya. Ya, 420 ditambah 80 berarti 500,03. Ya, 500,35 ya. Ini 42,35 juta. Jadi kalau kita tarik ke nilai sekarang, harga rumah itu 500,35 juta. Kalau kita tarik sekarang gitu ya. Kan kita bayarnya, Noel tadi bayarnya adalah 80 juta uang muka, kemudian nyicil 10 juta setiap bulan selama 60 kali atau 5 tahun ya tadi. Nah kalau kita hitung sungguhnya, kita tarik ke nilai sekarang adalah 500,35 juta. Oke, ada mau ditanyakan nggak?
Yang sini. Ada? Ya kalau nggak ada saya teruskan ini tinggal dikit. Nah, tar. Saya tuh kadang lupa nge-share ya. Sampai mana tadi? Ya. Ini direct gradient arithmetic saya nggak usah bahas ya. Nanti saya bahas di lain kali aja nih ya. Kita bahas tentang depresiasi atau penyusutan ya. Kalau tadi saya sampaikan sudah ya. Apa itu penyusutan atau depresiasi? Penyusutan nilai ekonomi suatu aset adalah berkurangnya nilai atau value dari suatu sikel aset seperti mesin, alat produksi, bangunan pabrik, dan lain-lain dengan bertambahnya umur pemakaian aset tersebut. Penyusutan bisa berupa penyusutan fisik, bisa penyusutan fungsi kerja, bisa penyusutan nilai ekonomis atau akuntansi. Ini penyusutan ya. Kalau kejelasannya mungkin besok di lain perkuliahan ya. Metode-metodenya ada garis lurus atau straight line depreciation method, ada sum year ya, digit depreciation method atau jumlah digit tahun, atau declining balance yaitu keseimbangan menurun, atau double declining balance berarti keseimbangan menurun ganda. Ada sinking fund depreciation method atau penyusutan dana berkurang. Masih banyak lagi sebenarnya metode depresiasi itu ya atau penyusutan. Nah, data-data yang diperlukan untuk menghitung depresiasi adalah harga awal atau harga pokok dari aset, kemudian nilai jual aset atau nilai sisa gitu ya. Gitu. Lebih cenderungnya lebih nilai jual aset atau salvage value atau nilai sisa. Yang kelima adalah umur ekonomi gitu ya. Umur produktif atau umur ekonomi. Hanya 3 itu. Kalau untuk menghitung penyusutan. Nah, untuk penyusutan garis lurus itu dinotasikan sebagai AD atau dirumuskan AD sama dengan 1/N kali P minus S. Kemudian P itu biaya awal, S itu nilai sisa, N itu periode depresiasi atau umur ekonomi. Contoh ya, nilai awal suatu aset atau harga awal, harga beli 40 juta. Estimasinya setelah dijual kembali itu 10 juta. Apabila setelah 5 tahun gitu ya intinya. Hitung biaya depresiasi aset itu. Berarti kalau seperti ini P-nya ya. Ini P. Kemudian 10 juta itu ini dan periode tahunnya adalah 5 tahun. Tinggal masukkan kan berarti 1/5 kali P min S. 1/5 kali 40 kurangi 10 berarti 36 juta. Jadi setiap bulan, setiap tahun, maaf, bulan, itu akan terjadi penurunan harga atau didepresiasi sebesar 6 juta. Nah ini seperti ini caranya ya. Oke. Jadi setiap tahun turun 6 juta. Ini kalau kita gambarkan. Ini ada beberapa soal latihan ya, nanti cobalah gitu ya.
dicoba bagaimana cara anunya ya. Istilahnya silahkan dicoba aja dulu di rumah. Untuk minggu depan nanti mungkin saya berikan tes sebelumnya ya. Mungkin 1 soal. Nah ini terus diupload gitu aja ya. Nah kalau yang nomor 3 ini kan nanti ada gradien. Ya. Coba dicek gradien seperti apa. Nanti kita bahas minggu depan. Oke, saya kira itu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan kalau mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri ya. Ini masih 1 jam loh kita. Ya, masih lama ya. Silakan. Biasanya kalau di kelas ya langsung saya minta kita latihan soal gitu ya. Saya beri soal, latihan terus dikerjakan, dibahas bareng gitu ya. Kalau begini nih kalau misalnya soal ya saya nggak bisa nungguin gitu. Oke. Silakan ya. Nanti saya memang masih ada kelas lagi. Masih ada kelas lagi jam 14.30. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau mau dibaca sendiri dulu gitu ya. Baik. Kayaknya nggak ada nih ya. Lebih mudah gitu ya. Karena nggak ada yang mau ditanyakan kembali, ya mungkin perkuliahan saya akhiri dulu ya. Saya akhiri nanti sambil ini hybrid gitu ya. Tadi ini sinkronnya sudah, nah ini asinkronnya Anda belajar mandiri. Nanti kalau ada sesuatu yang harus ditanyakan silahkan nanti ditanyakan melalui Telegram. Silahkan aja ya. Kita bahas sampai jam 3 nanti kan boleh gitu ya. Atau di luar waktu juga boleh. Itu untuk kuliah sinkron kita saya akhiri ya karena tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.